warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Syarifah Aini. Pagi Ibu. Jadi Ibu, maksud saya di sini berjumpa dengan Ibu ingin melakukan kegiatan coaching masalah tentang penguatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas Ibu. Boleh saya tahu Bu, pembelajaran apa yang akan kita lakukan nanti dan bagaimana cara-caranya? Itu akan kita lakukan observasi. Nah, yang kita lakukan saat ini disebut dengan pra-observasi. Adapun di kegiatan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang kegunaannya adalah untuk penguatan Ibu nanti ketika melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, bisa kita lakukan itu Ibu? Bisa. Oke. Nah, pertanyaan pertama saya ya Bu ya. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan berdasarkan RPP yang sudah Ibu buat? Tujuan pembelajaran nanti yang akan saya sampaikan yaitu mengenai materi yang sesuai dengan materi yang sedang kami pelajari, yaitu mengenai sifat-sifat segi empat. Di situ tujuannya agar siswa memahami apa saja sifat-sifat dari segi empat itu, dimulai dari persegi, persegi panjang, kejar genjang, belah ketupat, trapesium, dan lain-lain. Oke, seperti itu ya Bu, untuk memahami sifat-sifat dari segi empat tadi Bu ya. Nah, kira-kira Bu, bagaimana dengan pengembangan yang ingin Ibu capai berdasarkan pembelajaran Ibu tadi? Kalau pengembangannya saya mengambil dari aspek pengetahuan, yaitu seperti tujuan tadi agar siswa memahami apa saja sifat-sifat dari segi empat, bangun datar segi empat. Kemudian untuk keterampilannya agar siswa mampu menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan sifat-sifat dari bangun datar segi empat itu sendiri. Seperti itu ya Bu ya, pengetahuannya adalah bagaimana mengenali sifat-sifatnya, kemudian keterampilannya adalah bagaimana bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan segi empat tadi ya Bu ya. Selanjutnya Bu, apa rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan pada proses pembelajarannya, dimulai dengan strategi, model belajar, sampai ke metode pembelajaran? Saya mempersiapkan strategi pembelajaran secara berdiferensiasi, yaitu saya mengelompokkan kegiatan pembelajaran dari segi kesiapan belajar murid menggunakan diferensiasi proses, di mana kegiatan murid ini saya mengelompokkan yang fleksibel berdasarkan kemampuan dan keterampilan siswa serta keakraban mereka juga. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Kemudian metode pembelajaran sendiri saya menggunakan diskusi kelompok, di mana setiap siswa membuat soal terkait pembelajaran, kemudian saling membahas untuk mencari jawaban atau penyelesaian sesuai penugasan yang diberikan. Dan tentu saja pembelajaran yang saya siapkan ini strategi berdiferensiasi. Seperti itu ya. Selanjutnya nih Bu, apa media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di kelas? Untuk media, saya memberikan soal dan penyelesaian terkait dengan tema pembelajaran yang saya tampilkan dengan menggunakan Infobus juga komputer. Selain itu juga ada LKPD atau lembar kerja siswa. Oke Bu, nah sekarang setelah Ibu menyiapkan media pembelajaran Ibu bilang tadi kan ada komputer, ada Infobus, lembar kerja siswa. Nah, selanjutnya nih Bu, kira-kira kapan kegiatan pembelajaran ini akan Ibu lakukan? Ya, mulai dari hari, jam berapa, kelas berapa, coba Bu. Ya, sebaiknya lebih cepat lebih baik ya kan Bu, agar kegiatan ini lebih cepat selesai. Jadi karena ini hari Senin, saya bersedia untuk di observasi besok aja hari Selasa jam 3 saya di kelas 73.
hari Selasa jam ketiga, kebetulan di kelas 73 ya Bu ya. Nah kalau begitu Bu, seandainya nanti saya sudah melakukan observasi kepada Ibu, nah kira-kira bagaimana saya akan melihat dan mencatat kegiatan yang berlangsung selama proses pembelajaran. Nah kiranya dengan melakukan percakapan ini tadi, Ibu sudah menguatkan apa yang ingin Ibu lakukan, apa yang Ibu rencanakan, semoga bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah jadi besok kira-kira kita akan berjumpa pada hari Selasa jam ketiga di kelas 73 untuk melakukan kegiatan observasi ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu, selamat melanjutkan kegiatan Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran apa ya? Matematika. Oke. Jadi sebaiknya sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas kita berdoa dulu ya. Pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, hari ini kamu mau lagu nyanyi apa? Pak. Terus Garuda Pancasila aja ya. Kita mulai ya. Ibu mulai dari hitungan 1, 2, 3 kita nyanyi sama-sama. Oke? 1, 2, ya. Ibu cek konsentrasinya. Bisa kita mulai? Ya. Kalau ibu bilang pagi berarti pagi. Kalau siang pagi. Kalau malam oke. Tepuk siang. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Siapa tadi itu? Ayo konsen. Jadi yuk. Gak jelas ini. Ulang ya. Ulang ya. Sekali lagi ya. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Malam. Siapa tadi? Masih ada ya. Sekali lagi. Terakhir ini ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Sudah bisa kita ini mulai pelajaran. Sudah konsentrasi. Ya. Kemarin kita sudah masuk materi segi 4 dan segi 3, ya kan? Sudah ibu suruh menggambar. Sudah digambar? Sudah. Jadi lanjutan dari materi yang kemarin adalah memahami tentang, tujuannya adalah sifat-sifat dari bangun datar segi 4. Oke, ada apa saja semalam bangun datar segi 4 itu? Apa saja jenisnya? Yang pertama, yang kedua, panjang, yang ketiga, panjang, yang keempat, trapesium, yang kelima, yang keenam, layang. Udah kenal? Udah ya. Tak kenal maka tak paham. Nah, jadi hari ini kita mau mempelajari sifat-sifat dari segi 4 yang sudah kamu sebutkan tadi. Tuh, ya. Nah, dimulai dari segi 4 persegi. Segi 4 persegi ya. Apa saja sifat-sifatnya? Ibu
BC 10 cm, CD 10 cm, AD 10 cm. Paham ya? Yang kedua, mempunyai 4 titik sudut siku-siku. Artinya keempat sudutnya ya itu siku-siku. Berapa besar sudut siku-siku? 10 derajat. Oke. Yang ketiga, mempunyai 2 pasang garis sejajar ya. Sama juga kayak tadi. Berarti yang mana dengan mana? BA dan FI. Baru BF sejajar memahami. oke. Bisa untuk bangun datar selanjutnya, bisa kamu memahami sifat-sifatnya dari buku yang sudah ada, bisa? Nah, nanti waktu kita nggak cukup kalau ibu semua yang menjelaskan, ya. Bisa ya? Nah, sudah ada tugas yang ibu siapkan. Itu tadi halaman. Nah, ini ya yang akan kita jawab yang mengenai persegi, persegi panjang, jenjang-jenjang, belah ketupat, layang-layang dan trapesium. Semalam ibu katakan kan mau secara berkelompok, ya, berdiskusi. Nah, saling memberikan masukan jawaban untuk soal, untuk tugas. Ya, untuk mengecek pemahaman kalian, ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Eka ya, silakan Eka maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi. Boleh. Dibaca juga boleh, digambar lebih bagus ya. Enggak, satu aja Pak. Sejajar 1. Mempunyai 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang, yaitu sisi HE dan GF dan sisi HG atau EF dan EF. 2 sudut yang berhadapan sama besar sudutnya disesuaikan. Sesuaikan dengan bentuknya ya. Sudut yang mana itu Kak? Yang berhadapan itu yang sama besar. Sudut H dengan sudut sana F. Ya, itu yang berhadapan. Baru sudut E dengan sudut G. Oke? Ya. Beri A plus kelompok 1. Memahami sifat-sifatnya. Bisa yang mana? Jajar genjang. Kenapa jajar genjang? Di mana ada dia jajar genjang? Oh, dia memang tidak ada sudut yang tegak lurus karena dia memang terbentuk dari persegi panjang yang dimodifikasi. Nanti kita bahas pada saat hitung keliling dan luasnya ya. Memang dia tidak ada yang tegak lurus. Kamu yang mana? Apanya? Bangun datarnya yang kurang jelas, kurang sulit dipahami sifat-sifatnya. Bangun datar apa? Coba Ajrin, kau menurutmu yang mana yang susah? Layang-layang. Kenapa layang-layang? Nah, kenapa layang-layang? Bentuknya ya, bentuknya tidak seperti yang lain itu. Tidak seperti belah ketupat. Tapi dia tetap masih terbentuk dari panjang itu sebenarnya. Masih segi 4 beraturan. Oke ya. Jadi ibu kasih tugas, buka bukunya halaman, ini tugasnya mengenai sifat-sifat segi 4 halaman 204.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Syarifah Aini. Hari ini kita melanjutkan kegiatan kita ya Bu ya. Kemarin saya sudah melakukan pra-observasi kepada Ibu. Kemudian tadi juga saya sudah melakukan observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas 7 pada pembelajaran matematika. Dan hari ini kita lanjutkan kegiatan pasca observasi. Nah, di mana kegiatan ini kita akan melakukannya dengan didampingi oleh Bapak pengajar grafik saya, Bapak Aisus Sinatohan. Dan semoga dengan melakukan percakapan pasca observasi ini kita bisa mengambil kesimpulan apa yang terbaik dan apa yang masih kurang serta apa yang harus kita lakukan untuk kebaikan kita. Oke, ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Syarifah Aini. Pertama kali saya ucapkan terima kasih ya Bu ya atas kesediaan Ibu untuk bersama saya melakukan kegiatan pasca observasi, melakukan praktek coaching, di mana di sini saya akan melakukan kegiatan coaching terkait dengan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Alhamdulillah ya, semoga juga semangat ya Bu nanti melakukan kegiatannya ya Bu ya. Di sini sebelum kita memulai kegiatan observasinya ada namanya pasca observasi, di mana saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait apa yang akan Ibu lakukan pada kegiatan pembelajaran Ibu ya Bu ya. Oke, yang pertama saya tanyakan ini Bu ya, seperti yang kita ketahui bahwa setelah melakukan kegiatan observasi maka ada yang namanya pasca observasi. Nah, di pasca observasi ini saya akan meneliti dan menyimpulkan apa yang sudah Ibu lakukan beserta kegiatan, refleksi dan tindak lanjutnya ya Bu ya. Yang pertama ya Bu, apa yang Ibu rasakan setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang sudah berlangsung tadi Bu? Ya, alhamdulillah saya merasa sangat senang sekali karena sudah diajak untuk melakukan penguatan rencana dalam proses pembelajaran saya. Dan saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama Ibu ya. Berarti Ibu merasa senang ya Bu ya. Ya, betul Bu. Observasi kita kali ini adalah untuk menguatkan rencana dalam proses kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, kira-kira Bu, menurut Ibu, bagaimana kegiatan itu berlangsung? Apakah sudah sesuai dengan pembelajaran yang Ibu niatkan atau sesuai RPP, ataukah masih ada yang dirasa kurang? Menurut saya sebenarnya hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Baik dari strategi, model, metode pembelajaran, bahkan media pun juga sudah sesuai. Hanya mungkin kesiapan dari anak didik saya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran masih belum maksimal. Dan waktu juga cukup terbatas sehingga murid kurang aktif dalam kegiatan kelompoknya tadi. Jadi menurut Ibu karena waktunya masih kurang, jadi murid kurang aktif dalam kegiatan tersebut. Kira-kira apa nih Bu refleksi yang bisa Ibu lakukan untuk pembelajaran ke depannya? Yang pertama, saya ke depannya harus lebih mempersiapkan kesiapan dari anak didik saya agar mereka terlibat aktif dalam kegiatan belajarnya, yaitu kegiatan kelompoknya. Karena ini kan dia pembelajarannya berbasis masalah, jadi anak-anak itu harus terlibat aktif dalam kegiatan agar tercapainya tujuan dari pembelajaran. Jadi untuk kedepannya saya akan lebih memperhatikan kesiapan dari murid untuk mengikuti kegiatan pembelajaran agar mereka aktif dalam kegiatan kelompok tersebut. Oke, refleksinya Bu, berarti Ibu harus mempersiapkan kesiapan murid ya Bu ya.
Nah, kira-kira selanjutnya nih Bu, apakah ada masalah atau hambatan bagi Ibu dalam memeriksa kesiapan murid tersebut? Kalau hambatan biasanya untuk kesiapan saya melakukan ice breaking untuk menyiapkan konsentrasi anak-anak dalam mengikuti pelajaran. Cuma mungkin dalam proses pembelajaran ada penerapan PSE ya Bu, atau proses pembelajaran emosional yang mungkin belum tertata, jadinya belum memaksimalkan keaktifan belajar mereka. Oh, begitu ya Bu ya, sebelum memulai kegiatan Ibu melakukan ice breaking. Ya. Nah, dan mungkin masalahnya atau kendalanya karena murid belum bisa menerapkan PSE dengan baik ya Bu ya. Ya, PSE-nya mereka masih kurang. Oke, nah kira-kira nih Bu, strategi apa yang Ibu lakukan agar penerapan PSE ini bisa maksimal untuk mengaktifkan kegiatan diskusi murid di dalam kelas? Yang bisa saya lakukan Bu, ya saya akan berkomunikasi dengan murid, mengingatkan bahwa teman diskusi harus diajak saling bekerja sama untuk memahami pembelajaran, diajak saling berbagi, dan juga diminta pendapatnya. Diingatkan juga bicara dengan sopan dan menghindari ungkapan yang tidak sopan gitu, atau kasar. Oh, begitu ya Bu ya, mengingatkan murid untuk berdiskusi itu harus berkomunikasi dengan baik, diajak saling berbagi, diminta pendapatnya, juga menghindari ungkapan-ungkapan yang tidak sopan ya Bu ya. Kira dari kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ini, apa tindak lanjut yang akan Ibu ambil guna untuk pembelajaran ke depannya? Jadi tindak lanjut yang akan saya ambil dengan menggunakan diferensiasi proses. Maka saya akan meminta mereka untuk mempresentasikan jawaban diskusi mereka. Bagaimana cara mereka menyelesaikan jawaban atas soal yang diberikan, juga menilai mereka saat diberi kritik atau saran dari kelompok lainnya. Jadi, selain melatih mereka memahami soal dan penyelesaiannya, mereka juga berlatih penerapan PSE. Salah satunya juga saya akan menerapkan teknik stop, di mana saya akan meminta siswa melakukan kegiatan ini agar bisa fokus kembali ke proses pembelajaran mereka. Oke, tindak lanjutnya berarti Ibu meminta murid nanti untuk melakukan kegiatan presentasi ya Bu ya, seperti itu ya. Nah, kemudian Ibu menilai bagaimana mereka ketika menyampaikan presentasi, kemudian ketika mereka dikritik atau saran. Nah, selanjutnya juga Ibu akan melakukan teknik stop ya Bu ya, untuk meminta murid agar kembali fokus pada pembelajarannya. Nah, ini yang terakhir ya Bu. Jadi setelah melakukan serangkaian kegiatan ini, apa yang menjadi rencana Ibu selanjutnya agar anak-anak ini lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran matematika dan juga fokus pada pembelajarannya? Jadi yang dapat saya lakukan mungkin menambah metode atau media belajar saya. Kemudian saya akan mengajak anak bermain sambil belajar. Ya, mungkin saya akan menerapkan pembelajaran dengan media aplikasi Quizzes juga, biar mereka dapat bermain seperti mereka bermain game, tapi dalam proses itu mereka juga belajar. Oke, jadi Bu, setelah kita melakukan pasca observasi ini, jadi saya sudah mampu memahami apa saja yang menjadi kelemahan pada pembelajaran yang sudah dilakukan, dan juga saya sudah melihat bagaimana tindak lanjut dan tindakan yang akan Ibu lakukan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Dan semoga saja dengan melakukan observasi supervisi atas kegiatan pembelajaran ini, kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi melakukan pembelajarannya ya. Oke, jadi saya rasa kegiatan pasca observasi ini sudah bisa kita akhiri. Terima kasih buat Ibu Serifah Aini, dan terima kasih juga kepada Bapak Aris Susilo-Pohan. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.